guys, kembali lagi dengan saya Aiman di channel All About Cars. Dan kali ini saya akan review Range Rover Vogue 5000cc V8 Supercharged tipe autobiografi tahun 2013. Penasaran? Simak selanjutnya. Oke, kita mulai dari bagian depan si Range Rover Vogue 5000cc tipe autobiografi ini. Mulai dari bagian depan. Tampang depannya itu sangat tidak tertinggal zaman banget ya. Padahal ini mobil sudah 6 tahun yang lalu, tahun 2013, tapi bentuknya kalau orang yang nggak tahu ini mobil tahun 2013, mereka akan mikir mobil ini tahun 2020 karena bentuknya yang sangat tidak tertinggal zaman. Kita mulai dari bagian lampunya. Lampu besarnya dia sudah menggunakan proyektor HID yang digabungkan juga dengan dim di sini. Di sini ada lampu kecilnya di sini yang juga LED di bagian sini, dan ada LED DRL di bagian sini. Sennya juga dia sudah full LED ya, panjang gini. Jadi keren, sangat mewah. Dan bawah sini juga dilengkapi juga dengan washer lampu. Di bawah lampu fog lamp juga sudah LED di sini. Sudah LED multi reflektor. Di sini juga ada kameranya ya, di samping sana dan samping sini kamera. Dan ada 4 titik sensor parkir. Bagian grill seperti biasa khasnya Range Rover atau khasnya Land Rover dan juga Range Rover, seperti ini ya grillnya. Di sini ada emblem Land Rover dan di kaplusin ada emblem Range Rover yang sangat besar di grill. Yuk kita lihat ke bagian samping. Oke, kalau kita move ke bagian samping sini, kita mulai dulu dari bagian ban. Bannya dia menggunakan Yokohama berukuran 285/45 ring 22, besar sekali kan. Dan juga velgnya yang sudah menggunakan warna two-tone seperti ini. Dan di tengahnya seperti biasa ada lambang Land Rover-nya. Sangat gagah sekali dilihatnya ini. Dan untuk sistem pengereman Range Rover Vogue ini, dia sudah memakai sistem pengerem disc brake di keempat bannya. Jadi aman untuk sistem pengereman. Bagian sini dia ada garisan lekukan gini set ke sini yang warnanya beda dari warna bodinya, yang lanjut sampai ke bagian belakang sini garisnya. Dan bagian spionnya juga warnanya sama seperti yang garis yang di sini. Warnanya agak ke coklat ke hijau tua di sebelah sini, dan di bawahnya ada kamera untuk melihat sisi bawah dari spionnya, untuk melihat di bawah ada apaan, takutnya ada trotoar atau apa, takut nabrak, ada kameranya di sini. Di sini juga ada lampu sen LED di tempat spionnya. Dan lupa juga pastinya di kacanya sudah dilengkapi juga dengan blind spot monitoring. Untuk yang belum tahu blind spot monitoring itu seperti apa, blind spot monitoring itu dia akan mendeteksi kalau ada mobil yang lewat dari arah samping kita, dia akan nyala lampu di sini, lampu warna kuning di samping kaca sini. Yuk, kita langsung ke bagian belakang. Oke, kita akan membahas dari bagian belakang dari Range Rover Vogue 5000cc V8 Supercharged tipe autobiografi. Kita akan bahas dari bagian atas. Atasnya dia sudah dilengkapi dengan spoiler yang juga sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp yang sangat blend in. Kalau nggak nyala mungkin kita nggak bisa lihat ya, karena sangat blend in, keren sekali. Dan pinggiran pilar sini warnanya sewarna body. Kalau misalnya kita ambil warna putih, sini juga warnanya hitam glossy, jadi seakan-akan seperti floating roof. Seperti itu. Dan untuk kalian yang nanya, kok mobil semahal ini nggak ada wipernya?
ada kok, tenang aja, di bagian atas ini ngumpet agar kelihatan kacanya lebih clear dan lebih bersih tanpa ada gangguan dari wiper. Dan di bawah sini ada tulisan Range Rover dan juga tarikan garis pemisah dari bagasi, pembukaan bagasi atas dan juga pembukaan bagasi bawah. Dan sini ada tulisan autobiografi dan Land Rover. Bagian bawahnya dia sudah dilengkapi dengan lampu full LED dari lampu fog lamp belakang, terus lampu senja, lampu rem senja, lampu rem, lampu mundur dan juga lampu sen, dan juga di bawahnya ada reflektor. Di bagian bawah dia sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir dan 1 buah kamera mundur karena dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Nah, kita akan coba buka bagasinya. Tinggal seperti ini. Karena dia sudah electric tailgate. Kita buka lagi bawahnya seperti ini. Dia akan langsung terbuka sendiri. Sudah electric tailgate, bagus sekali. Dan sangat-sangat keren. Wow, dan di atasnya dia sudah dilengkapi dengan separator di sini yang separatornya keras ya, bukan yang lembek, dan kita bisa taruh koper juga di sini. Dan bisa kita buka ataupun kita copot kalau kita nggak mau. Di bawah sini kita ada tetap ada ban serep full size sama seperti yang dipakai di bannya sekarang. Jadi kalau ban bocor bisa kita ganti dengan size yang sama. Dan cara nutupnya bisa kita pisah. Kalau misalnya kita mau nutup yang sini dulu, bisa kita tutup dari sini seperti ini. Seperti itu. Atau kalau kita buka lagi, kita mau langsung dua-duanya, bisa pencet dari atas. Nah, seperti itu. Dia akan nutup dulu yang bawah, baru yang atas. Dan sistem pembukaannya bukan dari sini doang, bisa dari dalam dan juga dari kunci. Yuk kita ke bagian belakang. Oke, saya sudah di bagian belakang dari kabin Range Rover Vogue 5000 cc V8 supercharged tipe autobiografi tahun 2013. Di bagian belakang kita mulai dari joknya yang pastinya nggak ada lawannya, headrestnya enak, tempat duduknya enak, sangat empuk, sangat-sangat enak didudukin untuk perjalanan jauh aja. Ini enak banget, pahanya sangat menyangga, legroomnya yang sangat banyak dan headroomnya yang sangat banyak. Untuk saya tingginya 163 cm. Dan di sini ada seat back pocket di kedua sisinya. Seat back pocketnya yang pakai karet, jadi dia akan balik sendiri gitu. Jadi dia nggak bakal longgar. Di atasnya juga dia sudah dilengkapi dengan speaker Meridian di atas ini, yang speakernya suaranya wow, nggak ada lawannya kelihatannya. Di sini juga ada speaker dari Meridian. Di bawah sini door trimnya semuanya sudah full soft touch sampai ke bawah sini, ke detail bawah sini soft touch. Soft touch di sini ada wooden panel dan handle yang unik di bawah sini. Handle-nya, dan ada tombol untuk lock unlock pintu. Di sini juga ada buat tugas membuka kaca khasnya Land Rover yang seperti saya bilang di waktu review Discovery 4, bisa lihat di channel saya. Dia ada di sebelah sini untuk pengaturan kaca. Di sini juga ada individual head unit di belakang sini yang bisa kita atur sendiri, dan juga jok belakang yang bisa kita atur dari sini. Atur recliningnya. Wow, recliningnya dan maju mundurnya bisa kita atur sendiri. Dan yang kerennya di AC-nya kan ada 4 kisi-kisi AC di bagian belakang, dan juga ada lampu yang bisa kita matikan dari depan dengan sensor tangan sendiri. Nah, di bagian tengah sini yang kerennya, dia bukan hanya 3 zone tapi 4 zone. Bisa kita atur AC belakang kanan, semuanya bisa kita atur AC belakang kanan, AC belakang kiri, AC depan kanan, dan AC depan kiri. Wow kan, yang sudah bisa auto, udah heated seat, dan udah bisa mendinginkan tempat duduk. Dan ini salah satu fitur yang kita butuhkan sekarang di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Ini yang kita butuhkan, bisa mendinginkan kursi sendiri.
jadi keren sekali. Dan bisa kita atur temperaturnya dari sini atau dari putar-putaran sini, bagian sini. Dan ini juga ada kisi-kisi AC, bisa kita buka tutup. Bawahnya ada tempat penyimpanan dan ada 2 buah soket lighter dan juga colokan 12 volt untuk charging. Sini ada colokan USB dan AV-in, AV1. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan wooden panel, jadi semakin kelihatan mewahnya dari Range Rover Vogue ini. Padahal ini tahun 2013 loh, tapi mewahnya seperti mobil tahun 2020. Wow, keren sekali. Pada zamannya ini mobil sangat mewah. Mungkin di bawahnya Rolls Royce ini, bawahnya Rolls Royce Ghost. Di atas sudah soft touch ya di sini, dan sini juga sudah ada airbag di setiap sisi, airbag 1, 2, 3, 4 dan 5 di bagian sini, di bagian pinggir-pinggir sini. Dan juga dia juga sudah dilengkapi dengan seat belt, 5 buah seat belt, 3 buah seat belt. Dan untuk kalian yang suka pakai captain seat, di sini juga bisa loh. Dengan cara kita turunin ini, dan dia akan menjadi armrest yang sangat besar, dan cup holdernya tidak akan mengganggu Anda karena cup holdernya di tengah, dan kita bisa seperti ini, duduk enak, nyaman. Bisa buka di sini, di bagian sini, dan ada untuk pengaturan head unitnya ya. Head unit di bagian sini bisa kita atur semuanya. Oke, semua TV, home, balik bisa kita atur dari sini. Kita balikin ke sini. Dan joknya yang juga bisa kita atur elektrik ya. Jangan lupa ada lumbar support dan reclining di bagian sini. Yuk kita lihat ke bagian supir depan. Oke, sebelum masuk seperti biasa, saya akan memperkenalkan kalian kepada kuncinya. Seperti ini kuncinya, dan dia sudah dilengkapi dengan keyless smart key. Jadi kalau mau masuk kita bisa pencet dari sini sensor, atau bisa kita masukkan dengan sensor tangan seperti ini. Dan dia akan langsung terbuka, dan spionnya akan langsung terbuka juga, elektrik retract ya. Dan footstepnya yang langsung terbuka. Kita buka terus kita tutup lagi, nanti footstepnya akan menutup sendiri. Tuh, dia sudah electric footstep. Kalau kita buka lagi, nah seperti itu, dia akan langsung terbuka footstepnya. Dan joknya juga dia sudah pengaturannya banyak. Dia sudah bisa maju mundur, reclining, lumbar support, dan juga maju dan mundurin bagian tempat duduk sini agar kita bisa menyanggah paha kita di bagian sini. Yuk kita coba masuk. Oke, saya sudah di dalam kabin dari Range Rover Vogue 5000 cc V8 supercharged tipe autobiografi tahun 2013. Dan pertama masuk, setirnya itu akan naik sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan easy access. Jadi setirnya akan naik sendiri. Tapi kalau kita starter seperti ini, nah setirnya akan turun sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan easy access. Jadi kaki kita akan lebih gampang untuk naik ke dalam mobil. Kita nyalain AC-nya. Dia juga AC-nya juga sudah digital ya. Dia juga sudah 4 zone, jadi kita bisa atur sendiri. Misalnya sebelah kiri 16 derajat, di sebelah kanan 22 derajat, atau sebelah kanan low, kalau low dia akan mati ya, itunya 4 zone-nya dia akan mati. Misalnya 20 di bagian sebelah, di sini 16, bisa beda-beda. Dan kuncinya juga bisa kita taruh di tempat sini. Kita bisa buka di sini, kita taruh dan kita tutup otomatis. Jadi clear ya, di sebelah sini clear. Jadi misalnya di sini mau taruh koin-koin, jadi biar nggak kelihatan, bisa kita tutup di sini, di sebelah sini. Dan dimulai dari tempat duduk seperti di belakang. Tempat duduknya ini sangat enak, dan dia juga sudah heated seat, bisa dinyalakan, dan ada kursi pijatnya. Wow kan, jadi sambil nyetir bisa kita select kursi pijatnya, dan bisa kita atur juga kursi samping, bisa kita maju mundurkan dari sebelah sini, seperti Camry juga ada di samping sininya.
Dan armrestnya juga untuk kalian yang suka nyetir pakai armrest, di sini sudah ada armrest yang bisa kita atur ketinggian dan kerendahannya mentoknya sampai seberapa. Dan kita mulai dulu dari setir. Setirnya dia sudah bahannya kulit dan juga di sininya ada wooden panelnya. Dia setirnya palang 4. Di bagian kanan ada pengaturan untuk cruise control dan heated seat dan juga cancel cruise control. Bagian kanan ada pengaturan untuk head unit, dan di bawahnya ada pengaturan juga untuk head unit dan angkat telepon, tutup telepon, dan juga voice command. Keren banget kan? Parah, ini keren banget. Dan di bagian belakangnya dia juga sudah dilengkapi dengan pedal shift. Dan kalau kita sadar mobil ini, di sini ada shifternya, dan shifternya bukan seperti mobil biasa. Shifternya keren sekali. Kalau kita matiin mesinnya, dia akan masuk ke dalam shifternya. Kalau kita nyalakan mesinnya, dia akan membuka, bakal ke atas shifternya. Dan shifternya cuman kayak puter-puteran. Mode berkendaranya seperti shifternya ini seperti mode berkendara, jadi tinggal kita puter-puter doang. Injek rem puter, ada PRNDS, jadi seperti shifter biasa, cuman bentuknya doang yang beda. Kalau ke S kita bisa mengaktifkan pedal shiftnya ini. Bawahnya juga ada silver accent tulisan Range Rover yang membuat semakin mewah lagi. Wow, keren sekali. Dan di sini ada pengaturan berkendaranya yang kalau kita tekan seperti ini nyala warna kuning, artinya auto berkendaranya. Kalau kita tekan set, dia akan bisa kita atur manual mode berkendaranya. Bisa kita putar lagi. Ada grass, gravel, snow. Bisa, kalau kalian yang nggak tahu, bisa lihat di video saya yang sebelumnya yang Range Rover Discovery 4. Bisa cek di channel saya. Dan di sini ada mud and ruts, dan ada sand, dan juga ada rock and crawl. Kita balikin ke mode normal, kita tinggal tekan. Nah, dan di sini di bawahnya dia ada tombol untuk hill start assist. Jadi seperti apa? Untuk kalian yang belum tahu hill start assist itu apa? Hill start assist adalah tombol yang memudahkan kita untuk turun dari basement. Misalnya kita takut turun, untuk kalian pemula nyetir, kalian takut turun dari basement mall misalnya, takut kebablasan speednya, nanti takut nabrak. Tinggal kita pencet hill start assist, dia akan mengatur speednya di 10 km/jam. Kalian tinggal mengatur setir, tidak perlu mengatur gas atau rem. Tinggal siap-siap kaki digas untuk kalau di depan ada mobil. Gitu aja. Di sini ada low, maksudnya low range. Jadi kita bisa kalau mau nanjak butuh torsi yang lebih tinggi, kita bisa pencet low ini. Keren sekali. Di sini juga ada tombol traction control dan ASL. Traction control, untuk yang kalian belum tahu, traction control adalah biar misalnya kita mau off-road, kita harus matikan traction control biar off-roadnya lebih terasa menantang. Di sini ada untuk mengatur suspensionnya. Kita sekarang di mode suspension yang paling rendah atau low, mode low. Kalau kita ke bawah lagi ada mode lock, jadi dia akan ngelock di situ. Kalau kita ke atas ada mode normal, misalnya buat kayak jalanan biasa gitu, buat jalanan raya. Kalau ke atas mode high untuk off-road, mode low itu mungkin bisa untuk kayak di tol, jadi agar mobil lebih stabil di jalan. Dan instrumennya pada di tahun 2013 ini sangat-sangat mewah. Rolls Royce saja kalah loh, dia sudah digital, full digital, tapi dia bukan pakai kmh atau kilometer per hour, tapi dia pakai mph, miles per hour. Jadi dia mentoknya bukan kayak 200 tapi 150 miles per hour. Dan di bawahnya ada juga digital speednya, tapi pakai kmh ya, digital speednya. Jadi kita bisa melihat kilometer per jamnya juga di bawah. Dan di bawahnya juga ada fuel dan temperatur dan average kilometer per liter live. Banyak di sini. Warningnya juga banyak sekali di sini. Banyak banget. Dan bisa kita atur speedometernya untuk mati. Jadi kalau kita maksudnya speedometernya mati adalah kalau kita jalan, misalnya kita jalan di 10 km per jam, kita nggak akan lihat 30 km per jam sampai 150, kita nggak lihat.
kita akan melihat 30 miles per hour sampai 150 miles per hour, sorry. Jadi kita akan melihatnya hanya 10 miles per hour yang nyala. Nanti kita naik ke 30, nanti lama-lama makin meredup 10 miles per hour-nya. Jadi lebih kalau malam jadi nggak menyilaukan mata karena ini digital. Dan juga ini bisa diatur ya dimmer dari si instrumennya. Keren sekali. Dan di bawah sini dia ada untuk mengatur dimmer dari instrumen yang saya tadi bilang, untuk electric tailgate dan untuk matikan atau nyalakan si footstep elektrik. Karena ini mobil CBU Amerika, jadi sen dan pengaturan lampu pastinya dari bagian sebelah kanan dan juga dim. Dan pengaturan wiper juga di bagian sebelah kiri. Maaf, sennya di sebelah kanan dan lampu dan dim di sebelah kiri, dan bagian untuk nyalakan wiper dan segala macam di sebelah kanan sini. Dan juga sudah bisa diatur interval waktunya untuk wipernya. Keren sekali. Dan jangan lupa di atas, oh ya sebelum itu, klaksonnya dia bukan seperti Defender ya, dia klaksonnya di bagian sini. Seperti itu klaksonnya. Di sebelah kanan dia dilengkapi juga dengan sun visor dan juga vanity mirror dan juga lampunya. Dan kalau misalnya ada matahari yang menyilaukan kita di sini, kita bisa tutup seperti ini. Kita tutup seperti ini dan dia ada double sun visor, jadi kita masih bisa menutupi cahaya dari sebelah sini. Keren sekali kan? Wow, ini mobil sangat-sangat keren pada masanya. Dan pada masanya mobil ini 5 miliar harganya. 5 miliar di tahun 2013. Di tahun 2020 ini sekarang harga pasaran second itu sekitar 1 miliar. Tapi tetap mahal karena mobil ini sangat futuristik banget. Mobilnya sangat keren. Dan di atas ini juga sudah ada speaker, dan jangan lupa ada hand grip yang sudah soft, pegangannya sudah empuk ya. Plafonnya juga yang sudah soft touch semua. Nah, yang saya bilang ini di bagian atas ini dia juga sudah dilengkapi dengan lampu yang bisa kita matikan nyalakan dari seluruh kabin, yang bisa kita atur seperti ini. Set, kita lewatin doang, dia akan langsung mati. Kita gini lagi, set, dia akan langsung nyala. Dan di bagian spion sini, spionnya dia sudah auto dimming. Kalau yang belum tahu auto dimming bisa nonton Discovery yang Discovery 4 yang saya review. Nah, di sini juga auto dimming bisa kita atur, juga 1, 2, atau 3 dari spion sini. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan item glossy, dan di sininya ada untuk tombol untuk membuka tirai dari si sunroof ini. Tapi sayangnya dia belum auto, jadi kita tetap harus pencet terus. Bisa kita atur misalnya mau bukanya setengah atau mau bukanya full. Ini kita buka setengah dulu. Dan juga bisa kita buka nih sunroofnya. Nah, tapi sayangnya belum auto. Oh ya, sudah auto, harus kita pencet sampai ada bunyi klek 2 kali. Nah, sudah terbuka. Keren sekali mobil ini. SUV, luxury, dan juga tenaganya yang sangat kencang. Jadi bukan main mobil ini. Di dalam satu mobil ini Anda bisa mendapatkan semuanya yang Anda mau, seperti serasa naik sedan, ada tenaga yang sangat enak, ada comfort yang sangat enak, ada semua, dan safety yang sangat safety ada. Mobil ini safety sekali. Dimana-mana airbag, dimana-mana ABS, EBD semua sudah ada. Safety-nya sudah ada semua. Dan jangan lupa head unitnya dia juga sudah bisa kamera 360. Dia bukan 360 sih, tapi semi 360. Ini ada kamera bagian depan, dan bagian depan bukan kameranya cuma satu di bagian grill, tapi ada di bagian bumper satu sebelah untuk melihat sebelah kiri, dan di bagian bumper sebelah kanan satu untuk melihat sebelah kanan. Jadi keren sekali. Jadi karena mobil ini gede, jadi kita bisa melihat surrounding. Kalau kita pencet lagi curve view, ini bagian dari spion. Kalau kita back,
cat ini kita juga bisa melihat kamera bagian belakang. Kalau bagian belakang sih nggak bisa kita lihat dari sini, harus dari kita pencet M. Seperti itu. Di sini juga sudah dilengkapi glove box. Dan seperti saya bilang, di Discovery 4 sama aja, di sini juga ada cooler box yang bisa kita matikan atau nyalakan sendiri. Nah, ini juga ada colokan 12 volt, USB dan aux di sini untuk menyetel lagu di situ. Dan karena pada masanya CD masih zaman, belum sekarang pakai Bluetooth atau pakai Apple CarPlay, jadi masih ada untuk memasukkan CD di sini. Ada auto, dan autonya ada dua ya, untuk sisi kanan dan sisi kiri sendiri. Sini ada tulisan phone dan ada navigasi, tapi sayangnya navigasinya karena ini CBU Amerika, jadi navigasinya belum bisa untuk navigasi Indonesia, belum masuk, nggak bisa, sayang sekali. Dan semuanya juga soft touch di dalam mobil ini, semuanya soft touch sampai ujung-ujung, semua soft touch, atas soft touch. Ini mobil ini sangat keren. Dan juga sama di bagian sini sama sun visor-nya seperti di sini, bahannya Bluedrop. Keren sekali mobil ini. Joknya empuk, dan pengaturan joknya seperti saya bilang sebelum masuk tadi, banyak sekali pengaturannya. Dan sama juga pengaturannya di bagian samping penumpang sini juga ada lumbar supportnya juga, dan juga bisa kita tinggikan atau kita rendahkan. Dan di bagian kanan sini seperti saya bilang, khasnya Land Rover di sini, tempat pembuka kacanya di sini, di bagian atas bukan di bagian bawah. Di bagian atas kita bukanya, dan dia juga sudah full auto. Sini ada electric window dan electric retract dan lock unlock si kaca. Sini ada lock unlock pintu dan driving, ada buat memory seat. Dan memory seatnya bukan hanya 1 atau 2, tapi ada 1, 2, dan 3. Jadi 3 orang bisa memakai mobil ini dengan set tempat duduk mereka sendiri. Saya contohkan seperti saya pencet 2, dia akan menyetel sendiri sampai spionnya dan juga setirnya yang dia akan set sendiri. Jadi bukan kita pencet 1, kita pencet 2 hanya tempat duduk dan bagian sini dan bagian setir, tapi spionnya juga ikutan atur sendiri. Keren sekali. Tuh, spionnya akan ikut ngatur sendiri, dan juga elektrik dan juga spion belakangnya. Keren sekali. Tanpa saya apa-apain, keren sekali. Dan ini klip dari air suspensionnya. Oke, yuk kita lihat ke bagian mesin. Pertama-tama pastinya kita harus mematikan mesin dulu. Nah, kita buka pintu. Nah, dia akan keluar easy access, joknya akan langsung ke bawah dan setirnya ke atas. Kita keluar. Kita ambil dulu kuncinya. Oke, kita akan membahas bagian mesin dari Range Rover Vogue 5000cc ini. Tapi sebelum itu, saya akan mengasih tahu Anda cara membuka kap mesinnya. Bukan dari bagian supir situ, tapi dari sebelah sini. Beda dari mobil-mobil lain. Kita buka dari sini. Dan di sini ada tuasnya seperti Discovery 4. Dan akan langsung terbuka. Nah, kita coba lihat mesinnya dulu. Nah, karena kap mesin yang sangat berat sekali, makanya Land Rover mengasih sistem hidrolik di bagian sini. Dan juga sudah lengkapnya dikasih peredam dan daleman kap mesin yang sudah dicat. Dan yang sangat mengagetkan itu
bagian mesinnya. Mesinnya dia menggunakan mesin 5000 cc bensin dengan 5000 cc bensin V8 supercharge yang menghasilkan tenaga sebesar 512 HP di RPM 5000 dan torsi sebesar 625 Nm di RPM 2500. Wow, keren sekali ini. Dan dia juga sudah dilengkapi ABS, EBD, dan safety yang lainnya. Keren sekali. Dan tampang depannya yang sangat-sangat gagah dan tidak ketinggalan zaman yang pastinya. Walaupun ini mobil tahun 2013. Keren sekali. Oke guys, gimana menurut kalian review kali ini? Range Rover Vogue 5000 cc V8 supercharged tipe autobiografi tahun 2013. Bisa tulis di kolom komentar, dan juga untuk kalian yang mau request untuk review mobil apa juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.